Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat-sobat semua di channel Cahaya Rancamaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal biologi UTBK terkait hereditas Mendel. Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, jadi Mendel itu memiliki dua jenis teori. Ada teori Mendel 1 dan teori Mendel 2, yang mana teori Mendel 1 itu merupakan teori segregasi yang memiliki rasio fenotip 3:1. Sedangkan teori Mendel yang kedua atau teori independent assortment memiliki rasio fenotip 9:3 dan banding 1. Ini adalah rasio fenotip ya teman-teman, bukan rasio genotip. Selanjutnya, umum ditemukan di soal-soal UTBK biologi bahwa independent assortment biasanya melakukan persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan yang melibatkan dua alel. Apa itu dua alel, teman-teman? Dua alel adalah dua sifat yang berbeda yang disilangkan. Ini dua alel. Kemudian kalau segregasi itu monohybrid. Monohybrid. Jadi kita bisa melihat namanya karena dia mono, sehingga alel yang disilangkan adalah satu alel saja. Seperti itu ya. Ini umum ditemukan. Dan ini cara mudah untuk memahami hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kita lanjutkan untuk pengerjaan soalnya. Oke. Sebelum kita masuk untuk pengerjaan soal, sering terjadi pada sobat-sobat semuanya, kok saya sudah mengerjakan dengan langkah-langkah yang sudah ada, kok jawabannya salah, bahkan ada yang jawabannya tidak ditemukan. Nah, itu sering terjadi memang dikarenakan interpretasi yang salah, teman-teman. Karena interpretasi soal yang salah dari sobat-sobat semuanya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ya teman-teman harus sering melakukan pengerjaan soal, sering latihan soal terkait hereditas Mendel, kemudian coba kasus-kasus yang berbeda, maksudnya kasus-kasus soal yang berbeda seperti itu. Nah, jalan satu-satunya kita harus memperhatikan secara seksama soal tersebut. Oke, kita langsung kerjakan. Terjadi penyilangan antara AA, BB, dan A kecil, B kecil, B kecil. Nah, ini hukum Mendel yang akan kita gunakan adalah hukum Mendel yang kedua. Oke, ini adalah hukum Mendel yang akan kita gunakan. Kemudian di kalimat selanjutnya, gen A dan gen B masing-masing terletak pada dua kromosom yang berlainan. Oke, keterangannya merupakan dua kromosom yang berlainan. Nah, kenapa ini berlainan, teman-teman? Ini merupakan keterangan penting. Jangan salah, ini harus kita perhatikan juga. Kromosom yang berlainan. Karena jika kromosomnya itu terpaut, jika kromosomnya itu terpaut, maka hukum Mendel 2 tidak akan berlaku gitu. Jadi nanti akan ada penyimpangan-penyimpangan yang harusnya nanti kita pelajari dan itu lebih kompleks. Nah, perbandingan genotip yang terbentuk adalah berarti kita udah fix ya, ini kita fix pakai hukum Mendel yang kedua. Kenapa? Karena tidak terjadi pautan. Kita fix menggunakan Mendel 2. Oke, langsung kita kerjakan. Yang pertama, A besar, A kecil, B besar, B kecil, dengan A kecil, dan B kecil, B kecil. Oke, langkah yang pertama adalah menemukan kemungkinan genotip yang akan muncul. Nah, untuk organisme pertama, caranya seperti ini, teman-teman. Cara mudahnya, kita menggunakan perkalian
mirip perkalian aljabar yang ada di matematika. Yang pertama, kita silakan A besar dengan B. Oke, berarti ada A besar, kemudian B kan? Oke, lanjut. A besar dengan B kecil. Maka hasilnya adalah A besar, kemudian B kecil. Selanjutnya, kita persilangkan A kecil dengan B besar. Silangkan. Maaf. A kecil dengan B besar. Kemudian A kecil dengan B kecil. Oke, ini adalah kombinasi genotip yang akan keluar dari organisme ini. Organisme dengan genotip ini. Selanjutnya, kita silangkan yang satunya lagi, organisme satunya lagi. Oke, Bapak akan menggunakan warna kuning sebagai indikator persilangan. A kecil dengan B kecil, kita silangkan. Kemudian A kecil dengan B kecil juga. Kita silangkan A kecil dengan B kecil juga, A kecil dengan B kecil juga. Jadi, akan ada genotip 4 organisme ini akan memiliki genotip yang sama. A kecil, B kecil, A kecil, B kecil. Sehingga 100% dari organisme ini pasti memiliki genotip atau memiliki gamet A kecil, B kecil. Nah, untuk menghilangkannya cukup mudah teman-teman. Langsung saja, mungkin kita representasikan ini dengan satu gen aja ya, karena juga sama kan gen gametnya. Kita langsung silangkan seperti ini. Oke, berarti hasilnya adalah A kecil, B kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Kemudian kita silangkan. Kalau teman-teman mau urut dari atas kemudian ke bawah juga bisa, jadi tidak masalah untuk urutannya. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian silangkan juga. Jadi A besar, A kecil, B kecil, dan B kecil. Kemudian ini disilangkan juga. Jadinya A kecil, B besar, dan B kecil. Oke, kita bisa melihat antara genotip ini, kemudian genotip yang kedua, genotip yang ketiga, dan 4, susunannya berbeda semuanya. Urutan hurufnya berbeda semua. Jadi kita nggak bisa menggabungkannya. Jadi genotip ini hanya ada 1, ini juga hanya ada 1, ini juga ada 1, ini juga ada 1. Berarti teman-teman bisa lihat bahwa perbandingannya adalah 1:1. Oke, kita dapat jawabannya. Oke teman-teman, ini adalah cara menyelesaikan soal Mendel. Oke, saya ingatkan lagi. Pertama, teman-teman harus menemukan hukum Mendel mana yang akan digunakan, Mendel 1 kah atau Mendel 2. Kemudian diperhatikan lagi juga kalimatnya, apakah akan terjadi pautan atau tidak. Jika terjadi pautan, maka akan ada penyimpangan-penyimpangan dari hukum Mendel 2, sehingga kita tidak mungkin menggunakan hukum perbandingan hukum Mendel 2 tersebut. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat semuanya. Tunggu next video untuk soal yang lebih advance lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.